Pak Ahmad. Ini kita awali. Silakan Mas Noval ya. Dari TV Desa gimana? Monggo tune in-nya. Bisa. Kita mulai, Pak. Ya, monggo Pak. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim. Nah, supaya tidak bertanya-tanya ini apa nih SKB Wasalim. Jadi SKB Wasalim ini singkatan dari Dr. Wahidin Sudirosoto dan Agus Salim. Dua figur ini kami jadikan ikon dalam sekolah ini karena dua orang ini saya anggap sebagai kader bangsa yang boleh kita tiru karakter dan perilakunya, kesederhanaan, caring kepada orang lain ya, seperti Pak Dr. Wahidin ini dia sebagai dokter tapi untuk rakyat, tidak mau dibayar, luar biasa. Jadi, dan beliau juga menginisiasi supaya anak-anak muda di dokter itu bikin budi utomo. Ini luar biasa. Nah, kalau Pak Agus Salim, kita semua tahu, seorang diplomat, pandai berbahasa, 7 bahasa dikuasai, tapi dengan kesederhanaannya, beliau sebagai menteri, sebagai pejabat, rela untuk istilah beliau adalah menderita untuk kepentingan bangsa. Inilah saya ingin rohnya itu kembali kita coba pakai untuk pertemuan-pertemuan ini, saling mengingatkan, dan insya Allah ke depan kita akan mampu melahirkan kader-kader bangsa yang berkarakter. Kira-kira begitu inisiatifnya. Nah, selama ini kita bicara tentang berbagai hal tentang perilaku, karakter, ya. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, kok ini bicara soal ekonomi? Justru itu kita sebagai istilah saya itu orang yang nantinya menjadi agen perubahan bangsa itu harus memahami persoalan-persoalan yang ada di negara. Nah, kenapa kami minta Pak Ahmad berbicara ini? Karena akhir-akhir ini semua memahami ada beberapa barang yang langka, gitu kan? Dan orangnya kenapa ya bisa langka? Yang kadang-kadang ini nanti bisa ditanyakan, gitu ya. Karena ada ekspor dan impor. Nah, tapi saya pikir kenapa kaitannya sekolah kader bangsa bicara itu? Nah, untuk merangsang bahwa saatnya kita berpikir ulang bahwa bisa enggak sih bangsa Indonesia itu ngerem gitu ya untuk memakan atau memakai barang-barang impor ya. Dulu pernah Bimbo membuat sebuah sayangi produk lokal ya. Ada teman-teman yang coba ayo produk lokal kita utamakan. Tapi sekarang ini dengan membanjirkan barang-barang impor luar biasa. Ya. Nggak ada yang tidak impor. Ini mengerikan. Ya mungkin itu sesuatu yang belum bisa kita capai dengan baik ketika ekspor kita lebih rendah daripada impor. Nah, tapi masalahnya bukan itu. Kita sebagai kader bangsa harus memahami proses hubungan antara ekspor dan impor di sebuah negara ini apa. Apa kita nggak bisa, gitu kan? Apa kita nggak bisa menyelenggarakan sendiri? Kita ketergantungan dengan impor, gitu kan? Ini nanti yang, teorinya seperti ini. Kita udah lupa semua nih, Pak Ahmad. Lupa semua. Paling kita, kenapa ini negara harus ekspor dan impor? Dan kemana sih kita? Ada nggak sih negara tanpa impor? Pasti nanti akan disampaikan lah oleh Pak Ahmad ya. Nah, Pak Ahmad Syakir Kurnia PhD ini saat ini beliau adalah Ketua Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Wah, terima kasih ini luar biasa.
Beliau sarjana ekonominya dari UGM, ya. Kemudian master ilmu ekonominya juga dari UGM. Doktor ilmu ekonominya diperoleh dari Economic and Finance School of Economics and Business, Southern University Australia. Dan alhamdulillah beliau menguasai banget bidang ini karena Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Teman-teman, kenapa hari ini juga kita perlu dengarkan? Karena masalah ekspor-impor itu bagian yang bisa membuat kita menjadi introspeksi. Sebagai kader bangsa, kita harus memahami, kalau gitu kita harus berperan di sini. Ketika kita menjadi coach anak muda, kenapa Anda harus menggunakan baju ini, menggunakan pakaian ini, atau makan ini? Kenapa harus makan roti, enggak ketela gitu ya, pohong gitu ya, harus jagung. Dulu waktu kami kecil jagung luar biasa. Nah, nilai-nilai inilah semangatnya akan kita coba kembalikan. Bukan kembalikan semua persen, tapi paling tidak ada nilai-nilai yang bisa kita ingatkan kepada generasi muda ke depan. Persoalan kita adalah bagaimana kita bisa membangun perubahan budaya makan. Kira-kira gitu ya. Terima kasih nih, Pak Pascal udah hadir ini, Pak Pascal. Ya, wah. Ya, selamat malam Pak Ji, selamat malam. Ya, Pak Pascal ini mantan calon bupati gagal. Yang gagal. Iya, tapi beliau ya barangkali teman-teman yang punya kenalan investor dan segala, beliau sekarang ini punya lahan 1.500 hektar di daerah mana Pak? Di Nagekio Pak, Nagekio Flores. Flores. Ya, Nagekio Flores NDT ya. Nah Pak Adi kalau punya teman investor ya, teman-teman silakan. Ini silakan langsung hubungi dengan Pak Pascal ini. Siap. Di sana luar biasa, gubernurnya sudah setuju, sudah oke, welcome semua, dan beliau dengan banyak tanah di sana dan view-nya sangat bagus sekali. Ya mudah-mudahan Pak Pascal ya, bisa dapatkan investor nanti. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi kenapa hari ini kita belajar ekspor import, dan paling tidak kita mengetahui atau mengcas kembali tentang teori ini, kemudian bagaimana kita mampu mendorong bangsa ini untuk ketahanan nasional pangan kita. Nah, sekarang kan begitu. Untuk itu tidak berlama-lama saya serahkan saja kepada Pak Ahmad Sadir Kurnia untuk menyampaikan paparannya atau menyampaikan diskusinya 30 menit atau nanti kita QA Pak. Silakan Pak. Monggo Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Gus Heriwono. Ibu dan Bapak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kehormatan bagi saya nih Pak, sekaligus ya suatu hal yang membahagiakan bagi saya untuk bisa bergabung dengan teman-teman di sekolah kader bangsa. Teman-teman yang saya kira punya kerisauan dan kepedulian untuk melihat persoalan bangsa kita ini, dan kemudian mencoba untuk menggali nilai-nilai falsafah, nilai-nilai luhur budaya bangsa kita untuk kembali kita jadikan ya pandangan di dalam kehidupan kita ini. Dan saya sekali lagi sangat berterima kasih dan sekaligus merupakan suatu kehormatan untuk bergabung di dalam forum pada malam hari ini. Saya dihubungi Pak Gus untuk bicara mengenai ekspor impor, satu topik yang sangat luas. Saya kira saya harus membatasi pembahasan kita pada malam hari ini, tentu bukan pada aspek teknis, tetapi pada ekspor impor
dinamikanya, dan apa sih sebenarnya ekspor-impor ini. Tadi Pak Kus mengantarkan pada persoalan kelangkaan barang yang ada di pasar domestik, karena mungkin lebih menguntungkan untuk dijual di luar. Pak Kus tadi juga sudah menyinggung, kalau dulu waktu kecil, kita itu belajar dan kemudian diberi pelajaran bahwa ada banyak keragaman pangan yang ada di Indonesia. Madura, bahan makanan pokoknya adalah jagung. Kemudian Maluku, bahan pokoknya adalah sagu. Orang-orang di Jawa, makanan pokoknya adalah beras. Nah, hari ini kita melihat jagung sepertinya sudah tidak lagi menjadi makanan pokok untuk saudara-saudara kita yang ada di Madura barangkali. Sagu juga seperti itu. Beras hari ini mungkin masih mendominasi, tetapi bukan tidak mungkin kalau perilaku kita di dalam konsumsi terhadap bahan-bahan makanan itu akan menjadikan beras juga digantikan oleh gandum. Karena pola perilaku makan kita kemudian menjadikan adanya kebutuhan akan gandum. Yang sayangnya gandum itu tidak diproduksi oleh kita sendiri. Oleh karena itu akan menjadikan perilaku konsumsi kita akan menjadikan kita tergantung kepada impor dari luar negeri. Nah, kira-kira seperti itu mengantarkannya. Nah, saya ingin memberikan catatan terlebih dahulu berkaitan dengan ekspor impor ini. Yang melakukan ekspor impor bukan negara. Yang melakukan ekspor impor adalah agen-agen ekonomi atau pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu negara. Rumah tangga ya kita ini karena dorongan kebutuhan dan kebutuhan itu tidak diproduksi di dalam negeri, maka ada yang memfasilitasi importir membeli barang dari luar negeri karena dia melihat pangsa pasar bahwa ada kebutuhan di domestik yang tidak bisa dipenuhi oleh produksi domestik. Maka importir akan melihat ini sebagai suatu peluang. Importir akan membeli dari luar negeri. Lalu kemudian mata rantainya akan bekerja melalui distributor, kemudian ke pengecer, lalu ke kita sebagai konsumen akhir. Jadi sebenarnya impor itu didorong karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh kita sendiri. Sebenarnya sama saja, Pak. Sebagaimana kita membeli barang. Kita beli barang karena ada kebutuhan terhadap barang tersebut. Akan tetapi, barang tersebut tidak bisa kita produksi sendiri, maka kita beli. Nah, untuk bisa membeli, kita harus punya sumber daya. Untuk bisa membeli, kita harus punya sumber daya. Untuk membeli barang-barang yang saya butuhkan, saya harus menjual sesuatu. Apa yang saya jual? Nah, karena mungkin saya seorang profesional, saya menyediakan jasa pendidikan, terlibat dalam industri pendidikan, maka dalam tanda petik, yang saya jual adalah pendidikan. Saya mendapatkan income untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi, sesimpel itu sebenarnya ekspor-impor. Tetapi kemudian karena ini menyangkut kepentingan bangsa, perilaku ekspor-impor itu mengubah struktur karena didorong perilaku tadi. Lalu mengubah struktur, menjadikan persoalan-persoalan terkait dengan isu-isu strategis, kedaulatan pangan misalnya, ketahanan pangan, ketersediaan pangan, dan lain sebagainya. Disinilah kemudian pentingnya peranan pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya mengarahkan bagaimana pola-pola ekspor-impor ini menghasilkan suatu struktur ekonomi yang kokoh bagi perekonomian kita, perekonomian Indonesia. Jadi sesimpel itu, karena ada kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di domestik, dan karena itu harus didatangkan dari luar negeri.
Nah, persoalannya begini, ekspor impor untuk membeli barang dari luar negeri kita harus menjual. Nah, yang diekspor adalah barang-barang yang kita menyebut di dalam kajian ekonomi internasional adalah barang-barang yang diproduksi dengan kandungan sumber daya alam yang tinggi, natural resource intensive. Karena itu yang bisa kita jual. Yang kita beli adalah barang-barang yang diproduksi dengan komponen human capital, diproduksi dengan keahlian. Jadi mereka memproduksi barang-barang ya dengan keahlian, dengan skill, kita tukar dengan barang-barang yang tadi kandungan natural resource intensive, kandungan sumber daya alamnya tinggi. Atau yang bisa kita jual untuk membeli barang-barang tadi adalah produk-produk yang diproduksi dengan labor, tenaga kerja yang murah. Nah, ini menjadikan nilai tambahnya itu timpang, Pak, antara kebutuhan yang kita beli kan hasil karya, software misalnya. Kita menyebutnya produk-produk hasil kreativitas, ekonomi kreatif. Kita membeli software yang diproduksi tanpa membutuhkan sumber daya alam, tetapi diproduksi karena hasil dari kreasi mereka. Tapi kan kita butuh sesuatu untuk membelinya. Yang kita beli adalah, yang kita jual adalah sumber daya alam. Nah, ini persoalan, Pak. Ini persoalan menyebabkan adanya ketimpangan nilai tambah dari aktivitas ekspor impor ini. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya juga harus kita lihat kasus per kasus, tetapi secara umum seperti itu, kita menebang hutan, kita jual kayu untuk membeli barang-barang yang diproduksi dengan keahlian, skill, human capital. Sampai kapan kita bisa terus-menerus menjual kayu kita, menjual sumber daya alam kita untuk ditukar dengan barang-barang yang memang itu kebutuhan kita. Nggak bisa kita hindari, itu memang kebutuhan. Tetapi untuk mendapatkannya, yang kita jual adalah sesuatu yang tidak sustainable. Ini persoalan. Yang kita jual adalah barang-barang yang diproduksi dengan labor, tenaga kerja murah. Maka ada video itu, bahwa upah tenaga kerja itu hanya sebanding dengan tali sepatu yang diproduksinya nilai. Ini kan berarti ada ketimpangan nilai tambah. Nah, ini satu isu saya kira berkaitan dengan ekspor impor. Nah, nanti kita bicara strateginya bagaimana. Itu satu isu yang saya lemparkan sebagai suatu pemantik. Nah, kemudian isu yang kedua berkaitan dengan, ini kaitannya dengan struktur ekonomi kita, kemudian kedaulatan bangsa kita yang tadi Pak Kus sudah sampaikan, yakni berkaitan dengan pangan. Memang karena dorongan kebutuhan kita ada kebutuhan terhadap bahan-bahan pangan gandum. Kita ada kebutuhan itu. Tetapi saya nggak tahu entah bagaimana, mengapa kebutuhan kita terhadap gandum kemudian mensubstitusi perilaku konsumsi kita terhadap bahan-bahan pangan lokal. Kalau itu kita lihat sebagai suatu hal yang alamiah, natural, karena perilaku manusia, maka seharusnya disinilah peran pemerintah. Bagaimana mengubah atau mengarahkan perilaku ini agar kita tidak semakin tergantung oleh gandum. Agar kita kembali ya memanfaatkan bahan-bahan pangan lokal. Di mana itu Garut, di mana itu Ganyong, mana itu Kimpul,
Waktu kita kecil, di tetangga-tetangga saya itu biasa menjual makanan-makanan dari Kimpul, Garut, Ganyong, Wajik, Nogosari, bubur sumsum. Itu biasa kita konsumsi. Timbul. Tiwul dan lain sebagainya. Kalau kita ada acara-acara, kenapa kita lebih suka menyajikan roti ketimbang misalnya wajik, nogosari yang diproduksi dengan tepung beras? Ini karena perilaku, satu. Yang kedua, karena memang skala ekonomi produksi dari gandum yang memang murah, Pak. Ya. Jadi, kalau kita bicara Kimpul, Ganyong, kemudian talas, lalu bahkan ketan misalnya yang kita waktu kecil, jajan saya itu waktu kecil ya wajik, ketan. Sementara jajan anak-anak saya sekarang, dia minta sifon, dia minta roti, lalu kemudian itu semua dikemas dengan kemasan-kemasan industri yang menarik, bread talk. Kenapa tidak rice talk misalnya? Lalu kemudian makanan-makanan olahan dari gandum itu dikemas dan disajikan dengan sangat cantik. Roti, berapa varian dari roti itu? Lalu kemudian varian dari makanan-makanan olahan gandum. Nah, ini yang menjadi pekerjaan kita kalau kita ingin mengembalikan kedaulatan pangan kita untuk memberdayakan bahan-bahan pangan lokal. Saya kira harus tadi dimulai dari perilaku kita, tapi kalau perilaku itu memang terseret ke arah tadi memanfaatkan gandum, ya pemerintah harusnya dengan kebijakan-kebijakannya ada keberpihakan untuk memberdayakan hal itu. Nah, sayangnya ini tidak kita lihat ya, sementara skala ekonomi dari produksi gandum itu efisien sekali. Bagi seorang produsen, mengapa saya mikir bahan-bahan makanan yang saya produksi atau makanan yang saya produksi dengan bahan-bahan pangan lokal. Ketersediaannya tidak kontinu, harganya tidak stabil, harga kalaupun ada, kemudian harga jualnya mungkin akan mahal, lalu perilaku konsumennya juga sudah berubah, pangsa pasarnya sudah semakin tergerus. Mendingan saya buat dari gandum yang murah, ketersediaannya kontinu, perilaku konsumennya juga semakin menyukai gandum, kemasan-kemasan industrinya kemudian juga semakin menyeret masyarakat kita untuk mengkonsumsi gandum ketimbang bahan-bahan makanan yang diproduksi dari bahan pangan lokal. Ada upaya-upaya ke arah seperti itu, tetapi saya kira upayanya masih belum sistematis. Upaya-upayanya masih bersifat artifisial. Jadi skala ekonomi kemudian. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mengembangkan industri bahan makan yang diproduksi dengan bahan pakan lokal, ya harus diupayakan dalam skala industri yang besar. Pemerintah harus memberikan bantuan, pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan, insentif agar bahan-bahan pakan lokal itu bisa diproduksi dalam skala produksi yang efisien. Nah, sebenarnya ada nih, saya juga, ya ini isu yang kedua tadi ya, kemudian isu yang ketiga, memang kalau kita berhadapan dengan oligarki bisnis itu memang menjadi sulit. Kita sering menyebutnya mafia, bahkan Menteri Perdagangan sendiri mengatakan gagal di dalam mengatasi mafia minyak misalnya. Nah, ini sebenarnya sejak dari hulunya, Pak. Waktu kecil kita biasa menggoreng makanan itu dengan minyak kelapa. Kelapa itu kan tumbuh di berbagai tempat, Pak. Di pegunungan ya tumbuh kelapa, di pesisir tumbuh kelapa, di pekarangan kita tumbuh kelapa. Pertanyaannya, mengapa dulu industri minyak goreng yang dikembangkan bukan industri minyak goreng berbasis kelapa yang punya broad base
basis yang sangat luas di masyarakat, tetapi memilih ya industri minyak goreng yang diproduksi dari sawit. Sementara kita tahu bahwa untuk perkebunan sawit harus membuka lahan yang sangat luas, itu artinya ada hutan yang harus kita korbankan untuk industri sawit. Nah, ini jadi pertanyaan kan, mengapa dulu tidak minyak goreng berbasis kelapa? Ya, karena kalau analisis teman-teman di politik itu, ya politik itu telah ditunggangi oleh kepentingan bisnis. Faktanya mereka bisnis itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Orientasinya orientasi komersil. Orientasi komersil itu seperti air. Kalau air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi kalau orang berdagang, dia akan menjual di pasar di mana harganya tinggi. Meninggalkan pasar yang harganya murah. Nah, saat ini harga minyak CPO di pasar internasional sedang tinggi. Urusan apa dengan kebutuhan domestik? Mereka akan seperti itu. Sehingga dia lebih menguntungkan untuk menjual di pasar internasional. Meskipun kita tahu kemudian terjadi kelangkaan harga minyak dan hukum ekonominya kemudian akan jelas mengatakan bahwa harga minyak goreng CPO pasti di domestik akan ikut naik mengikuti harga pasar di pasar internasional. Nah, ini hukum alamnya ekonomi seperti itu. Sepanjang masih ada selisih harga, price diferensial yang sudah diperhitungkan dengan biaya produksinya, ya pasti ini akan terus berlangsung sampai kemudian perbedaan harga itu akan hilang. Artinya harga di pasar domestik akan ikut naik untuk sama, kemudian menjadi sama dengan di pasar internasional. Baru kemudian akan tersedia lagi minyak di pasar domestik. Pertanyaannya kemudian pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar saya ya Pak. Alih-alih pemerintah mengenakan pajak atas ekspor, kenapa yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan harga dasar? Ini saya nggak habis pikir, karena menetapkan harga dasar itu artinya mendistorsi pasar. Dan pemerintah yang mendistorsi pasar, dia harus bertanggung jawab dengan harga yang sudah ditetapkan di harga dasar tadi. Kalau pemerintah menetapkan harga dasar, tetapi pemerintah tidak punya kekuatan untuk memasok ekses demand, kelebihan permintaan daripada ketersediaannya, ya percuma saja. Tetap saja nggak akan tersedia barang di pasar, sampai kemudian harga menjadi naik, sebagaimana harga pasar. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu mengenakan pajak ekspor atas CPO. Ini harus kita lihat case by case ya. Kalau tadi Pak Gus menyinggung soal kelangkaan barang atau kelangkaan pangan yang ada di domestik kita. Nah, itu isu yang ketiga. Mohon maaf ini saya agak campur-campur karena bicara mengenai hal ini memang aspeknya sangat luas, bisa ditinjau dari banyak perspektif. Dan nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi. Saya ingin masuk ke isu yang keempat. Nah, isu yang keempat, bahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Itu telah mengubah, Pak. Telah mengubah Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Undang-Undang tentang pangan. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Di Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, di situ didefinisikan apa itu ketahanan pangan, kedaulatan pangan, ketersediaan pangan. Oke. Misalnya, ketersediaan pangan. Di Undang-Undang nomor 18 dikatakan begini. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor, dengan catatan apabila kedua sumber utama
tidak dapat memenuhi kebutuhan. Jadi impor itu dilakukan hanya jika kedua sumber utama, apa itu kedua sumber utama? Tersedianya pangan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Jika itu tidak memenuhi, baru impor. Undang-Undang Cipta Kerja mengubahnya seperti ini. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Jadi impor pangan itu sejajar dengan produksi. Jadi enggak urusan dengan impor pangan, produksi pangan dalam negeri, enggak urusan dengan cadangan pangan nasional. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, undang-undang ini bisa melakukan impor tanpa ada batas. Nah, pantesan. Oke. Nah, saya ingin mengatakan, jadi kalau orang mengatakan mafia, maka mafia ini memang sejak dari hulunya. Sejak dari hulu itu artinya sejak dari bagaimana undang-undang itu, ya, undang-undang itu dibuat demi kepentingan oligarki bisnis. Nah, ini yang harus menjadi pencermatan kita. Sama seperti misalnya Undang-Undang Sumber Daya Air. Saya terima kasih sekali kepada Muhammadiyah yang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air. Dan kemudian dibatalkan, lalu kemudian muncul Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2019. Penguasaan sumber daya air oleh private, apa tidak mengerikan, Pak? Ini kan melanggar konstitusi misalnya. Jadi ketika undang-undang yang merupakan hulu dari proses kita di dalam berbangsa ini, dari segala aspek, ekonomi, politik, budaya, kita harus cermati betul. Termasuk tadi isu yang keempat ketika kita bicara pangan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 telah diubah. Bahwa impor pangan ini berdiri sejajar dengan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Sementara Undang-Undang Pangan mengatakan apabila kedua sumber yang utama tadi tidak memenuhi, baru kemudian dilakukan impor. Itu sejak dari undang-undangnya mengubah seperti itu. Nah, jadi saya akan membatasi sampai pada isu keempat, tapi saya ingin wrap up terlebih dahulu atas apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah perilaku. Oke. Nah, perilaku ini memang satu hal yang bersifat natural, ya. Masyarakat kita ketika terekspos informasi secara transparan, melihat perilaku-perilaku yang sebenarnya bukan merupakan perilaku asli kita, perilaku yang diturunkan dari nilai-nilai luhur kita. Tetapi ketika informasi membuka kepada mereka ada seperti itu, lalu kemudian ini akan menyeret kita kepada perilaku-perilaku seperti itu. Perilaku hedonis maksudnya. Perilaku dalam istilah ekonomi pembangunan namanya demonstration effect. Meniru sesuatu yang dilakukan oleh orang luar. Padahal itu tidak mengakar kepada kita. Kalau kita makan Pizza Hut, kelihatan keren. Ketimbang kita datang ke warung wajib misalnya, Pak. Kalau kita datang ke McD, nampak keren. Ketimbang kita datang ke warung tetangga kita. Nah, itu perilaku yang namanya demonstration effect. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi ketika kita tahu dampak negatifnya, tidak cukup dengan persuasi, tidak cukup dengan khotbah-khotbah di mimbar-mimbar yang mulia, tidak cukup dengan itu, tetapi butuh kebijakan yang sistematis. Bagaimana perilaku ini diarahkan. Yang kedua, isu yang kedua tadi, bicara mengenai apa yang kita beli, apa yang kita jual. Saya kira kita tidak bisa lagi ya membeli barang yang memang kebutuhan kita dengan menukarnya dengan sumber daya alam, menukarnya dengan barang-barang yang diproduksi dengan biaya tenaga kerja yang murah. Kita harus mulai mengembangkan ekonomi kreatif. Kita harus mengembangkan barang-barang yang diproduksi dengan
human capital intensif. Ini memang persoalan yang saya kira berjangka panjang sekali, tetapi harus dimulai dari kesadaran saat ini. Kemudian yang ketiga dan keempat sekaligus, ini semua merupakan satu rangkaian dari hulu sampai hilir. Kita tidak bisa hanya bicara hilirnya saja tanpa melihat dari hulunya. Dan hulunya itu diantaranya adalah undang-undang yang disitulah kemudian pertarungan kepentingan sebenarnya yang konkret itu nanti akan diwakilkan ya, kepentingan di situ. Kalau memang demi kepentingan bangsa, maka harus kita kembalikan pada konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, Pak. Nah, apakah benar undang-undang tadi merupakan jabaran dari konstitusi dalam arti yang sebenarnya? Maka kita harus cermati betul pasal-pasalnya. Nah, mohon maaf saya ambil contoh lagi, mumpung saya ingat di Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 14 itu dikatakan di situ sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Hati-hati dengan tarif dan non-tarif. Kebijakan tarif dan non-tarif terutama nampak seperti kebijakan yang mulia. Misalnya kuota impor. Sekilas kita lihat di permukaan, oh ternyata pemerintah berpihak ya kepada usaha kecil, impornya dibatasi, ada kuota impor. Nampak sekilas itu merupakan kebijakan mulia, tetapi saya mengatakan bahwa ini kebijakan yang menyiapkan ruang eksploitasi rente bagi mafia perdagangan yang saya menyebutnya dahsyat dan brutal. Kita yang belajar di ekonomi internasional tahu persis bagaimana kuota impor ini menciptakan rente yang luar biasa dan kemudian akan memberikan peluang-peluang korupsi di sana. Baik, saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau isunya saling bersilang centang perenang ini karena topiknya sangat luas. Terima kasih. Monggo Pak Gus. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Luar biasa. Aduh, ini pelajaran 2 semester jadi 30 menit ya. Tapi paling tidak teman-teman ya, kita bisa membuka wawasan kita. Ternyata tidak sekedar hanya masalah ekspor dan impor dan dikaitkan dengan rente tadi, tapi ada filosofinya tadi dari mulai yang pertama bahwa ekspor impor itu bukan dilakukan oleh negara, memang dilakukan oleh para agen-agen ekonomi yang di negara karena kebutuhan kan, itu basic dasarnya. Dan menarik sekali tadi sampaikan bahwa struktur ekonomi di Indonesia juga memang masih membutuhkan import ya, karena kita ya sekarang ini masih bukan dijajah, dibanjiri oleh kebutuhan gandum yang luar biasa, dan akhirnya perilaku-perilaku di masyarakat termasuk cucu-cucu ini juga sukanya roti gitu ya. Waduh, kenapa? Karena memang begitu bayi lahir kenanya roti, dan di mall itu roti yang panjang-panjang itu Pak. Jadi aduh, nggak kenal lagi itu grontol itu udah nggak kenal lagi. Ini yang kewajiban kita bersama untuk saling memahami bahwa ya ini yang menjadi persoalan. Dan akhirnya tadi bahwa ada cerita, memang dulu waktu saya kecil tuh minyak kelapa itu di mana-mana itu. Di mana-mana saya ada namanya bungkil ya Pak. Resapannya itu dulu apa itu namanya? Tapi itu rebutan gitu ya, seneng gitu ya makan itu. Ingat itu tahun-tahun 70 ya itu sudah masih pakai itu. Tapi sekarang ternyata bergeser menjadi kelapa sawit ya basisnya, dan itu menurut beliau ya Pak Ahmad itu faktor politik. Nah, politik yang sangat jauh waktu itu, luar biasa. Jadi agar terjadi permintaan ke arah industri sawit, ini menarik.
Dan terakhir tadi Undang-Undang Cipta Kerja, saya juga baru tahu nih Pak, aduh, bahwa ternyata impact-nya sampai sebegitu dalam ya, bahwa ada hulu dan hilir, hulunya dibikin masyarakat seakan-akan menikmati gitu ya, dengan tadi melalui kuota impor dan sebagainya, ternyata berdampak untuk mendapatkan istilahnya disparitas harga tadi. Nah ini nih sesuatu yang menarik. Jadi kita ini kan sudah lama tidak melihat persoalan-persoalan seperti ini. Nah kita sebagai paling tidak calon agen perubahan bangsa, tadi semangatnya adalah menyampaikan bahwa ada persoalan di dalam perilaku ekonomi bangsa kita, ya, cara makan, cara minangi makanan ini paling tidak melalui SKB ini kita harus dengungkan. Karena kalau tidak, ya apapun akan terjadi sebuah ketimpangan. Ya. Nah, yang saya catat di sini adalah perlu kita mencermati ketika pemerintah membuat sebuah undang-undang ini sampai detail dan hulunya kita lihat. Kalau hilirnya ini hanya sebatas impact dari persoalan hulu tadi. Nah, hulunya itu ternyata ya undang-undang. Maka itu kita perlu orang-orang kritis yang kita coba bangun melalui komunitas SKB ini. Mari kita seleksi ya. Tahun 2004 ini anggota dewan kita harus betul-betul cermati. Kita pilih anggota dewan yang tidak bermental baik ya. Ya, ini yang terus kita dengungkan. Dan teman-teman SKB, marilah kita dorong, kita ya paling tidak biarpun sedikit kita kita peduli terhadap keinginan tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Hulunya adalah 530 anggota dewan di DPR RI. Ini yang perlu kita cermati, karena dia berubah undang-undang yang bikin skalanya, ya, hulunya ini. Maka ketika hulunya ini kurang baik, ya hasilnya nanti kurang baik. Itu sekedar harapan dari kita semua. Baik, teman-teman silahkan kalau ada yang mau di-share, ditanyakan, monggo di chat atau raise hand ya. Nah, untuk yang pertama, silakan Pak Sal mau bertanya atau menyampaikan gagasan. Silakan, Pak. Monggo. Baik. Selamat malam. Malam. Pak Kurnia. Saya panggil Pak Kurnia boleh nggih? Monggo silakan, Bapak. Saya sebagai awam banget untuk ekonomi itu mendengarkan paparan Pak dosen ini rasanya kok kayak disiram air segar gitu ya. Tetapi ada dua hal nih yang ada di kepala saya dan mohon pencerahan nih, Pak Kurnia. Ya. Kalau melihat dan mendengar 4 item yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya secara awam saya bertanya, kita mulainya itu dari mana ya Pak? Kita sebagai warga negara itu mulainya dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua. Mulai apa Pak Atta? Mulai apa? Mulai kita sebenarnya ambil bagian. Kan ini sebenarnya saya membayangkan informasi itu tidak lalu dibiarkan, ya situlah urusannya Pak dosen dan orang-orang yang ada di pemerintahan sanalah, kita terserah-serah. Saya kok punya pandangan bukan seperti itu. Apalagi sekolah kader bangsa ini kan sebenarnya ada sebuah imperatif ya. Meskipun Pak Kus itu tidak pernah nyuruh-nyuruh, tapi secara moral sebenarnya kehadiran di SKB ini ada, kalau saya bilang, ada kadar imperatifnya sebenarnya. Meskipun kita semua kan secara bebas ya mengikuti kader bangsa itu. Jadi itu mulainya dari mana itu? Artinya mulai dari mana itu kita bisa ambil bagian di dalam kondisi yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah peran strategis kita itu di mana sih sebenarnya?
Saya tidak membayangkan hanya sebagai orang yang domblong gitu ya, tepuk tangan sana, tepuk tangan sini, bukan. Tapi kita ambil bagian. Mungkin pertanyaan saya terlalu awam ya, Pak Kurnia, tetapi moga-moga Pak Kurnia menangkap apa yang menjadi kegelisahan saya sebenarnya. Matur nuwun. Iya. Monggo Pak, langsung aja Pak Ahmad. Nggih. Kalau pertanyaannya adalah mulainya dari mana? Ini nanti kita akan cenderung menunggu untuk orang lain memulai terlebih dahulu. Lalu kemudian cenderung menyalahkan, kemudian mengandaikan. Andai ini sudah dilakukan, andai politiknya beres, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya, bukan mulainya dari mana. Apa yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita masing-masing. Sehingga kita mulai bersama-sama secara simultan. Saya yang bertanggung jawab misalnya, ikut bertanggung jawab di bidang pendidikan, ya saya akan menyampaikan apa yang harus saya sampaikan berkaitan dengan isu-isu bangsa ini, ya di pendidikan kepada mahasiswa saya. Saya juga di Komisi Kebijakan Publik, kebetulan saya Ketua Komisi Kebijakan Publik, PWNU, saya juga akan bergerak melalui Komisi Kebijakan Publik di PWNU bersama teman-teman yang lain. Di PWNU juga ada lembaga penggerak pertanian Nahdlatul Ulama. Itu luar biasa. Bertani tapi dilandasi dengan ideologi. Bertani dilandasi dengan ideologi. Ideologi yang dimaksud di sini adalah ideologi kesadaran berbangsa bahwa pertanian kita pun dikooptasi oleh industri besar yang luar biasa. Dari mulai ketergantungan pupuknya, ketergantungan terhadap benihnya. Mati dulu. Yang kemudian menjadikan petani-petani kita tidak berdaulat dalam arti yang sebenarnya. Maka di lembaga penggerak pertanian Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah sudah ada 8 titik. Kami gerakkan kader-kader penggerak pertanian untuk bertani dengan ideologi. Tidak lagi menggunakan pupuk yang sebenarnya menjadikan lahan kita semakin rusak. Pupuk dari industri, Pak. Begitu juga berusaha untuk menggunakan benih secara mandiri, ketimbang kita menggunakan benih-benih yang diproduksi oleh industri-industri besar, yang menghasilkan benih memang murah, tetapi dengan rekayasa genetika, Monsanto dan lain sebagainya itu tadi. Dan bertani dengan ideologi itu, dengan keyakinan bahwa rekayasa genetik, ketergantungan kepada mereka, industri besar itu, kemudian akan berdampak terhadap kapasitas sumber daya kita. Ketika kita menggunakan bahan-bahan makanan yang direkayasa secara genetika, tentu akan berbeda dengan jika kita menggunakan hasil-hasil pertanian yang alamiah dan organik. Sudah ada 8 titik dan ini masih akan terus kita kembangkan lagi. Kami di Yayasan Lembaga Gerak Pemberdayaan LGP juga melakukan pendampingan kepada usaha-usaha mikro yang ada di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu, menurut saya, bukan kita mulai dari mana, tetapi mari kita mulai dari diri kita masing-masing dengan kapasitas kita masing-masing. Termasuk yang ada di SKB ini, saya kira ini merupakan forum yang luar biasa untuk kita semai semakin luas. Dimulai dari ide dan gagasan, kemudian memantik untuk kemudian kita bergerak secara konkret. Saya kira itu Pak, seperti jawaban saya. Iya, terima kasih. Luar biasa. Pak Sukut ini mengingatkan juga nih. Jadi mulai dari mana kita mau ngambil alih tadi ya, berperan lah kira-kira gitu. Tapi ini juga benar tadi Pak Ahmad
bertani dengan ideologi. Ini malu juga kita ini. Loh, bertani dengan ideologi. Ternyata ya mereka bertani tapi diajak jangan hanya bertani terus dapat duit, tapi berideologi dan ideologinya itu tadi gunakan pupuk yang kompos, wah itu luar biasa. Nah kita ini gimana berkarir dengan ideologi ya. Di Jakarta ini kan banyak tokoh-tokoh, banyak instruktur, banyak juga karyawan, banyak dokter, ada Pak Dokter juga, ya kan semuanya. Ini berkarya dengan ideologi. Wah, akan tak tiru nih Pak Ahmad. Karena malu dong, bertani dengan ideologi. Nah, kita yang bergerak di bidang pengembangan SDM, kemudian sosialisasi nilai-nilai, masa kita juga harus berkarya dengan ideologi. Luar biasa Pak Sal. Terima kasih. Baik, Kang Jatmiko, waduh lama nggak berjumpa nih. Silakan nih Kang Jatmiko. Ini juga seorang penggerak ilmu ya nih. Monggo Pak Kang Jatmiko. Silakan. Matur nuwun Mas Gus. Wah, selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam Kang ya, Pak Kurnia, karena banyak ilmu yang dibagi nih. Mencerahkan, menyejukkan, juga menjengkelkan. Yang menjengkelkannya apa? Tadi udah dikemukakan loh kepada kita. Ternyata karena dinakodai politik begitu loh. Jadi semuanya dijual gitu loh. Termasuk ya minyak pun juga untuk apa bagi rakyat sendiri ya kalau itu lebih laku di pasar luar sana. Dan ini menghenyak kita memang dengan bertani dengan ideologi, dan ideologinya itu berbangsa. Menyitir juga pengalaman Mas Gus tadi, itu juga pengalaman saya. Sebenarnya kalau rakyat kita itu mau ngelentik gitu ya, sebenarnya kan minyak goreng ini nggak akan kekurangan. Kayaknya zaman kecil dulu nggak ada minyak goreng itu begitu mahal ya. Tapi ketika itu dimonopoli oleh korporasi, akhirnya secara mental, pendidikan mental kita itu kan juga dikerdilkan ya, dijajah dalam mental ya, mandiri, marut. Mungkin anak-anak sekarang marut juga nggak bisa ya, meskipun lebih praktis. Malah nggak tahu parut itu apa aja nggak tahu. Lah iya, belum pernah marut, belum pernah meres kelapa dan seterusnya. Ya, sebetulnya secara teknologi kan dimudahkan, karena sekarang banyak mesin-mesin yang bisa digunakan. Tapi karena secara politik, wis digawe males welah gitu loh. Digawe males saja, yang instan, makanan yang banyak mengandung lemak, nggak sehat tapi mudah didapat, kemudian yang sehat-sehat itu dikucilkan, ya ideologinya jadi hilang Pak Pur. Jadi itu kan jadi masalah. Belum lagi ketika tadi disampaikan bahwa di PBNU mulai digerakkan ya, semacam tani lestari. Kalau dalam gereja Katolik itu kan ada tani lestari. Ya. Nah, tapi kan kemudian menjadi persoalan. Pendistribusiannya pasti juga nggak akan mudah. Satu. Lalu yang kedua, berhadapannya yaitu dengan mental-mental yang sudah dirusak tadi. Bahwa ngapain sih harus susah-susah begitu? Sekarang aja yang secara instan mudah didapat. Jadi dibenturkan dengan korporasi, dengan maklar-maklar, gitu, dengan konglomerasi yang menguasai itu. Nah, sekarang gini, apakah di PBNU ya itu juga menjadi menjadi inspirasi kita kan dengan banyak katakanlah tanda petik gitu ya. Sektarian kebangsaan itu kan NU kan mulai tampil kembali mengingatkan pada kita kebangsaan kita. Nah, apakah komunitas-komunitas pemberdayaan ini kemudian juga bisa dipersatukan ya menjadi gerakan bersama kebangsaan yang sebetulnya yang kita lawan ini kan sebetulnya bukan hanya pemaskulan internal gitu ya, bahwa rakyat kita dibuat bodoh, tapi ini kan sebuah kekuatan asing juga toh yang di endorse lah ke negara kita itu agar kita itu tetap bodoh. Nah, saya membaca hari ini saja misalnya ini di perdagangan pertambangan ya,
Cina yang 5 tahun berinvestasi di Mandar itu sudah jauh lebih maju dibanding 30 tahunnya Freeport di Papua. Nah ini. Nah di Papua sendiri juga ada kesengsaraan lain. Mereka yang biasanya berhadapan dengan ubi, ya, ubi yang mereka hasilkan bisa dimakan. Karena politik jadi makan beras. Ya. Nah ini kan jadi repot nih. Yang tadi Pak Kos mengatakan snack kita itu ya dari keripik singkong, keripik pisang, grontol gitu lah. Sekarang jadi roti gitu kan. Jadi wong Jawa kon dadi bule gitu. Yang biasanya makan karak suruh makan roti. Nah, kemudian kalau enggak itu ada juga pembenaran enggak modern loh. Nah, celakanya lagi dunia pendidikan kita juga tidak memperkenalkan kearifan lokal itu. Nah, sekarang ini juga kita menginjak kalau ini adalah kader bangsa gitu ya. Bagaimana Pak Kurnia ya diupayakan gitu ya bahwa pendidikan kita itu juga balik ke kearifan lokal. Yang sekarang itu bahasanya bahasa yang tinggi-tinggi gitu loh. Diarahkan ke cita-cita yang tinggi tercapai kagak, kearifan lokal hilang iya. Kan tambah ngaco. Kita ngomongnya udah ke planet tapi bumi kita sendiri malah dirusak. Saya nggak tahu ini pertanyaan, kegelisahan, atau mungkin kejengkelan gitu ya. Monggo lah, terserah ini Pak Kurnia memberi pencerahan kita atau merespon kita ini. Matur nuwun. Monggo Pak. Saya koreksi dulu ya Pak. Tadi saya tidak menyebut PBNU, tapi PW, wilayah. Matur nuwun. Jadi aktivitas saya bukan di pengurus besar, tetapi di pengurus wilayah. Pengurus wilayah. Matur nuwun. Sebagai komisi di Jawa Tengah, lingkupnya masih provinsi. Nah, memang saya kok masih meyakini ya, kata kunci dari banyak persoalan, bagaimana kita mengurai banyak persoalan ini adalah edukasi. Edukasi dalam arti yang sebenarnya. Anak-anak kita itu seringkali disajikan hal-hal yang kontradiktif antara apa yang diajarkan dengan praktik yang dicontohkan oleh gurunya sendiri, sekolahnya sendiri, orang tuanya, dan keluarganya. Contoh misalnya, anak-anak kita ketika pelajaran penjaskes, anak-anak SD nih, pendidikan jasmani dan kesehatan. Soal berkaitan dengan makanan yang sehat. Oke. Ada soal di antara makanan-makanan di bawah ini, manakah yang merupakan makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Ada pilihannya A, donat, B, pisang, C, minuman dengan pewarna buatan, pewarna, D, makanan dengan pemanis. Anak-anak menjawab soal tadi benar, nilainya 10. Jadi penjaskesnya nilainya 10. Akan tetapi lihatlah apa yang dijual di kantin sekolah kita, Pak. Kantin sekolah kita menjual donat, menjual minuman-minuman yang praktis dengan pewarna dan perasa buatan. Ini artinya apa yang diajarkan di kelas dengan apa yang disajikan dan disaksikan langsung oleh anak-anak kita itu sama sekali tidak sejalan dan bertolak belakang. Ini dulu dah dari hal-hal yang simpel ya, edukasi dalam arti yang sebenarnya. Anak-anak kita ketika ada pelajaran itu mengenai ya terkait dengan budaya,
Tetapi budaya hanya sekedar dihafal. Anak-anak kita hafal mengenai berbagai macam tarian dari berbagai daerah. Hafal. Tetapi di sekolah itu tidak ada ekstrakurikuler menari. Tidak ada ekstrakurikuler menari, Pak. Tidak pernah merasakan apa itu tari kecak misalnya. Apa itu? Kalau di Jawa kan ya tari-tarian Jawa. Tidak pernah merasakan hal itu. Artinya pelajaran yang ada di sekolah itu bukan merupakan pengalaman sehari-hari dia. Ini persoalan, Pak. Termasuk saya khawatir tadi ketika saya menyebut ganyong, garut, kimpul. Saya memang memakannya waktu kecil. Tetapi saya sendiri tidak pernah memberikannya dan memperkenalkannya kepada anak-anak saya. Ini kan persoalan juga yang harus menjadi refleksi bagi saya sendiri. Dan juga kita semua. Saya memberi bekal, untung istri saya orang yang cerewet, Pak. Ya, karena kebetulan ada anak saya di antaranya yang harus pantang gluten, sehingga kita menghindari makanan dari gandum. Gitu. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ke sekolah dibawakan itu bekal-bekal makanan yang memang praktis, karena itu memang praktis. Ya, sulitnya memang seperti itu. Nah, dulu waktu saya di Australia, saya kira bisa diadopsi hal-hal yang baik, di antaranya kewajiban anak-anak dari rumah membawa buah-buahan. Lalu buah-buahan itu bebas apapun buahnya. Kemudian ketika masuk kelas ditaruh di keranjang di atas. Jadi semua orang tidak tahu buah apa yang ditaruh di atas. Lalu ketika istirahat pertama, keranjang itu diturunkan, kemudian dimakan bersama. Sekolah itu jelas memberikan larangan yang tegas untuk membawa makanan-makanan yang mengandung gluten. Bahkan ada satu anak yang alergi terhadap kacang hukumnya haram. Satu sekolah itu. Tapi mewajibkan untuk membawa sayur-sayuran dan buah-buahan, taruh di atas, kemudian ketika istirahat dimakan bersama-sama. Tanpa berbusa-busa mengatakan mengenai kebersamaan, tanpa berbusa-busa berbicara mengenai berbagi. Kebersamaan dan berbagi itu langsung dipraktikkan dengan nyata. Tanpa menjadikan makanan sehat menjadi soal di dalam penjaskes, sebagaimana ada di kita, yang anak-anak pasti nilainya 10. Tetapi makanan yang sehat, jasmani yang sehat itu merupakan praktik yang konkret. Karena itu ditetapkan dalam aturan sekolah. Nah, edukasi tadi soal makanan, baru satu hal makanan. Belum edukasi politik. Politik yang saya maksud di sini adalah bukan politik dalam arti electoral participation, tetapi politik dalam arti setiap orang sadar akan hak dan kewajibannya. Setiap orang menghargai hak-hak orang lain. Nah, mohon maaf kalau saya contohkan, banyak sekali mungkin di antara kita juga nanti akan ada yang tersinggung. Dalam kehidupan bertetangga sajalah, Pak. Iya. Bagaimana kita memarkir mobil kita, misalnya seperti itu. Bagaimana perilaku kita di jalan. Itu edukasi politik yang harus diemban oleh individu-individu kita yang saya kira punya kerisauan terhadap persoalan bangsa ini. Dan saya kira tidak perlu disatukan, Pak, dalam arti wadah. Yang menyatukan saya dengan Pak Kus di sini adalah visi. Pak Kus mungkin berangkat dari komunitas tertentu, Kang Jat tadi berangkat dari komunitas tertentu. Kita bisa beririsan, kita bisa berbicara seperti ini karena kita punya visi yang sama, berangkat dari kerisauan yang sama. Kami bergerak misalnya di PWNU, bergerak di LSM, lembaga, insya Allah Iya.
Oh, ada gangguan koneksi ya. Halo, gimana Pak Ahmad? Tadi ada gangguan koneksi, Pak Ahmad? Halo? Ya, oke. Wah, luar biasa. Ya, saya teruskan saja nih. Mungkin Pak Ahmad lagi ada gangguan koneksi. Menarik nih ya, Kang Jad ya. Jadi apa yang tadi disampaikan kearifan lokal ini perlu kita dengungkan kembali. Ya, kalau melihat tadi apa yang disampaikan Pak Ahmad ini seorang kader yang rasa-rasanya ini bisa 2024 ini jadi menteri nih. Ya, ini luar biasa ya pengetahuannya beliau. Nah, tadi mengenai ini ya, artinya kesadaran ortu untuk mendidik anak-anaknya ketika dia berhadapan dengan masalah makan non import atau lokal. Ini memang agak pelik sekali ya Pak kenyataannya. Tapi perlu keberanian kita sebagai orang tua atau sebagai kader-kader bangsa untuk berani mengingatkan cucu-cucu kita atau anak-anak kecil kita. Paling tidak mereka diajak mengerti tentang ini makanan apa gitu ya. Karena betul-betul saya lihat sepengetahuan saya terhadap anak-anak cucu saya itu nggak kenal tuh yang namanya gronto, takdian, nggak ada itu. Nah, karena memang betul-betul sejak usia dini itu sudah terlatih di mall, kemudian di mall itu ada beberapa roti dan kenalnya seperti itu Pak. Jadi ini perlu kerja keras lah untuk kita semua ya. Nah, paling tidak dengan malam ini kita diingatkan lah oleh Pak Ahmad bahwa ini ada sebuah proses pembiasaan yang harus kita potong melalui mana? Melalui kepedulian kita terhadap anak-anak kita ini. Ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang raise, ini ada pertanyaan dari yang di chat ya Pak. Silakan. Ya. Mohon maaf tadi putus. Ya, isu nomor 2. Sebenarnya banyak sekali kita memiliki produk makanan yang beraneka ragam dari mulai makanan daerah. Tapi banyak teman-teman UMKM yang ingin mengangkat produk lokal, tapi ditabrakkan dengan pengurusan legalitas yang beraneka ragam. Dan ini semua butuh biaya besar. Inilah isu yang sangat menghambat kemajuan produk lokal atau UMKM kita. Mohon pencerahannya Pak, dari Bojonegoro, dari Juna Bojonegoro. Nah ini gimana nih jawabnya, monggo Pak. Iya, ya itu satu persoalan ya, yang di antara persoalan-persoalan yang lain yang dihadapi oleh UMKM. Isu berkaitan dengan legalitas yang harus dipenuhi dan itu membutuhkan biaya. Saya selalu mengatakan begini, dalam sistem pasar, fairness merupakan aspek yang penting. Fairness itu artinya, saya membedakan antara fairness dengan justice ya Pak. Fairness itu artinya tidak melakukan diskriminasi. Jadi tidak ada yang diberi perlakuan khusus. Juga tidak ada yang didiskriminasi. Tetapi itu baik jika semua pihak yang ada di pasar memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, persoalannya kan fairness yang merupakan semangat dari mekanisme pasar ini di kita itu berhadapan dengan dualisme ekonomi. Sehingga menjadikan persaingan itu tidak seimbang. Nah, oleh karena itu, kata kuncinya kemudian keberpihakan. Ekonomi politiknya dari pemerintah harus tegas, memberikan keberpihakan. Tidak bisa mengandalkan pasar, kemudian mengandalkan fairness. Fairness itu oke kalau semua punya kekuatan yang seimbang. Tapi ketika faktanya tidak seperti itu, ya harus jelas ada politik keberpihakan. Nah, dalam hal ini ada keberpihakan kepada UMKM.
Nah, akan tetapi juga harus kita pikirkan, UMKM ini kan menjual produknya kepada masyarakat, kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen juga merupakan faktor yang juga dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu produk-produk UMKM yang juga memenuhi aspek perlindungan konsumen ini harus dibantu ya oleh pemerintah. Nah, legalitas tetap penting, tetapi bagaimana mendapatkan legalitas tanpa membebani biaya, membebani UMKM. Itu satu persoalan memang yang dihadapi oleh UMKM kita di antara persoalan-persoalan yang lain. Contoh misalnya fairness itu begini. Kalau mengakses permodalan, tentu akan berbeda aksesnya antara UMKM dengan usaha besar. Berbeda aksesnya dalam hal purchasing power-nya terhadap harga modal atau bunga atas modal, biaya modal, tentu berbeda. Lalu berbeda aksesnya, banyak hal lah, aspek psikologisnya, lalu aspek ya akses dalam arti yang luas itu sudah berbeda. Oleh karena itu perlu ada keberpihakan yang khusus terhadap UMKM ini. Nah, misalnya ya pemerintah sudah melakukan sampai dengan saat ini, misalnya ada KUR, misalnya ada UMI, kredit usaha mikro, kemudian ada KUR, kredit usaha rakyat, itu sudah dilakukan. Nah, tetapi ternyata persoalan yang kedua ini juga tidak bisa menyelesaikan ya tanpa kemudian mengurai persoalan yang lain lagi, karena persoalan berkaitan dengan UMKM itu banyak, legalitas, akses pemodalan, lalu kemudian persoalan-persoalan pemasaran, persoalan yang lain-lain itu banyak sekali. Memang ini harus secara simultan bersama-sama mengurai persoalan UMKM ini. Saya kira itu ya kalau bicara UMKM ya. Oke. Kami sendiri juga banyak melakukan pendampingan Pak di LGP, Lembaga Gerak Pemberdayaan bersama teman-teman untuk UMKM yang ada di Jawa Tengah ini. Misalnya gula kelapa, UMKM gula kelapa, kemudian UMKM gula tumbuh. Ya, gula kelapa, gula tumbuh di salah satu kabupaten di kecamatan kabupaten di Rembang, salah satu kecamatan, kita lakukan pendampingan di sana. Kemudian industri-industri tekstil ya berbasis home industry itu juga kita lakukan pendampingan di salah satu kabupaten. Oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sebelum teman-teman menanyakan ya, barangkali ada yang nanti saya sedikit ini mungkin minta konfirmasi nih. Pak Ahmad atau pandangan lah ya dari saya nih Pak Ahmad. Jadi kita ini kan ada dualisme, bukan dualisme lah. Ada satu sisi melihat teknologi ini harus kita kejar, bahwa negara ini berupaya betul rakyat bangsanya untuk berteknologi tinggi lah istilahnya. Nah, di satu sisi kita sadar bahwa Indonesia ini kan basisnya adalah pertanian. Nah, sehingga seakan-akan ke depan ini orientasi kita bertaruhnya dengan negara-negara teknologi, bukan dengan negara-negara pertanian. Saya jadi bingung, artinya bukan bingung, jadi belum paham gitu ya, arah pembangunan negara ini mau berbasis teknologi atau berbasis pertanian. Nah, ini kan menyangkut masalah local wisdom tadi ya. Nah, kira-kira kalau Pak Ahmad besok saya usulkan jadi negara, pemimpin negara ini, kira-kira punya pandangan seperti apa ini Pak Ahmad tentang rencana pembangunan Indonesia yang seperti inilah, ada resource-nya itu kita kekuatannya adalah pertanian, ada kopi, ada itu, ada maritim, gitu kan, ada resource base-nya ada, tapi kita sekarang ini all out mengejar bagian teknologi adalah harapan
semua. Seakan-akan kalau nggak teknologi itu akan mati gitu ya, seakan-akan gitu ya. Jadi dikerahkan dari mulai lahir pun sudah dikenalkan HP, kemudian dengan teknologi, bahkan ada orang tua yang resah. Sekarang ada dunia metaverse juga, gitu kan? Nah, sehingga nanti APBN ini kan akan dikirim ke teknologi semua. Nah, padahal kita sudah diciptakan oleh Tuhan punya yang namanya Indonesia. Indonesia itu adalah basisnya adalah pertanian, maritim, kelautan. Nah, apakah desain ini akan menjadi seperti apa nanti ke depan? Kalau pandangan Pak Ahmad seperti apa? Kira-kira. Oh, maaf. Aduh, saya diuji nih oleh Pak Kus ini. Ini pertanyaan betul nih Pak. Iya. Teknologi ya Pak, kalau saya mendefinisikan teknologi dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu ekonomi, teknologi itu adalah cara melakukan suatu kegiatan. Cara melakukan suatu kegiatan itu teknologi. Yang dimaksud dengan perubahan teknologi adalah cara melakukan, ada perubahan cara di dalam melakukan suatu kegiatan. Itu perubahan teknologi. Yang dimaksud kemajuan teknologi adalah ada perubahan cara melakukan kegiatan dan meningkatkan efisiensi atau produktivitas. Ya, contoh misalnya, cara melakukan kegiatan. Dulu ketika kita 20 tahun yang lalu, cara kita menabung, cara kita mengambil duit di bank, kita harus datang ke bank, oke, kemudian mengisi slip tabungan, slip penarikan duit. Nah, itu teknologi. Oke. Kemudian berubah teknologinya. Cara melakukan kegiatannya berubah. Ketika kita mau menabung, ketika kita mau mengambil duit, tidak perlu lagi datang ke bank. Kita cukup datang ke ATM. Lalu berubah lagi teknologinya. Cara kita mengambil duitnya sekarang langsung ya terintegrasi dengan kebutuhan kita melakukan pembayaran. Nah, itu definisi teknologi. Nah, di pertanian misalnya, cara melakukan pertanian itu teknologi. Dulu kita membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Ini teknologinya adalah teknologi bajak sawah dengan kerbau. Lalu kemudian berubah caranya, membajak sawah dengan menggunakan traktor. Berarti teknologinya berubah. Apakah lebih efisien? Mungkin lebih efisien menggunakan traktor. Berarti dari semula kerbau ke traktor menjadi kita sebut dengan kemajuan teknologi. Akan tetapi apakah kemajuan teknologi tadi sesuai dengan local wisdom? Apakah kemajuan teknologi tadi sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita? Itu menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan dan kemudian harus dikaitkan dengan banyak aspek. Kalau kita semata-mata bicara mengenai kemajuan teknologi tanpa mengkaitkannya dengan kesesuaiannya dengan nilai-nilai local wisdom dan lain sebagainya, maka pertanian kita itu pertanian yang tertinggal, Pak. Coba kita bayangkan, di negara maju, orang bertani punya lahan yang luas sekali, kemudian dia menggunakan mesin-mesin, untuk menanam. Menanam aja gunakan mesin, jebret, kan cepat sekali, Pak. Memanen juga seperti itu, menggunakan mesin, sudah langsung packing. Itu kemajuan teknologi betul, tetapi apakah yang seperti itu tepat? Istilahnya, kesesuaian itu teknologi yang tepat guna. Apakah teknologi yang sama digunakan di luar negeri, tepat di sana, itu tepat untuk digunakan di Indonesia? Nah, kalau memang tidak tepat, karena memang pola-pola pertanian kita berbeda,
maka ini harus dikaitkan nanti dengan aspek-aspek yang lain. Oke lah bahwa pertanian mereka lebih efisien, lebih produktif karena menggunakan mesin-mesin. Skala ekonominya besar, sehingga biaya produksinya bisa ditekan. Oke. Tetapi teknologi yang seperti itu, cara seperti itu tidak tepat digunakan di kita. Oleh karena itu, pertanian kita harus dikaitkan nanti dengan bagaimana off-farm-nya, pengolahan pasca panennya gitu. Tidak harus misalnya kita harus mengadopsi teknologi yang sama yang ada di luar negeri untuk diterapkan di tempat kita. Itu kalau kita bicara pertanian. Nah, contoh saya bukan ahli pertanian ya Pak, tapi dari pengamatan saya dengan kacamata ilmu ekonomi ya seperti itu. Teknologi yang maju belum tentu tepat untuk digunakan di tempat kita. Contohnya pertanian. Oleh karena itu kami di PWNU ya masih meyakini bahwa yang namanya bertani itu ya biarkanlah tandur. Tandur itu kan artinya tanam mundur. Melibatkan banyak orang. Karena disitulah kekuatan pertanian kita. Kebersamaan. Coba bayangkan seandainya orang-orang itu digantikan oleh mesin. Secara produktivitas pertanian kita mungkin meningkat. Mungkin efisien, tetapi ada nilai-nilai yang harus dikorbankan. Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kegotong royong. Nah sekarang ini kan soal pilihan. Pilihan teknologi yang tepat untuk diterapkan di tempat kita. Itu kalau kita bicara pertanian. Lalu kalau bicara yang lain ya tentu harus kita lihat aspek-aspek yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ini pandangan saya Pak, mohon maaf. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Mas Urip Haryanto, silakan kalau mau menyampaikan pandangannya. Ini ada sesi peserta menyampaikan pendapat. Ada Pak, silakan kita belajar. Monggo Pak Urip. Silakan Pak Urip. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini untuk yang Pak dosen kita dari PWNU Jawa Tengah. Ya, saya tertarik ini dengan tema kita hari ini soal perlukah impor. Itu kan yang terpenting itu dulu tema kita. Jadi itu tentu juga akan dikaitkan dengan Undang-Undang Omnibus Law yang tadi juga sudah disampaikan di awal, beberapa pasal tentang tarif biaya masuk impor dan yang lain sebagainya. Nah, orang lupa impor ini tidak bisa kita hindari saat ini. Nah, orang boleh saja resah dengan dengan impor yang datang ke sini. Kenapa juga impor barangnya lebih murah? Orang kemudian juga mengaitkan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Yang dilupakan oleh banyak pihak adalah negara kita itu pada tahun 2002, kalau tidak salah persis di pasca era Gus Dur, Megawati sebagai presiden, itu menandatangani zona ekonomi bebas. Nah, ini yang orang lupa. Impor tentu tidak bisa dihindari ketika itu. Maka pertanyaan berikut adalah, ketahanan pangan itu konsepnya seperti apa? Yang pertama, ketahanan pangan tentu berkaitan dengan keresahan kita tentang impor yang mengganggu produk lokal dan yang lain sebagainya. Pasca ditandatanganinya Indonesia masuk di zona ekonomi bebas, maka Indonesia sudah menjadi negara publik, sudah menjadi negara pasar. Sama seperti Amerika, Indonesia sudah menjadi negara swasta. Nah ini, padahal negara kita itu dibangun dan sampai hari ini kita masih meyakini bahwa negara kita adalah negara patriotik nasionalis. Jadi untuk menolak impor, bagaimana menghindari impor atau menyesuaikan kebutuhan impor itu ya kita
harus menganalisa dulu, mengkritisi dulu tentang zona ekonomi bebas. Indonesia masuk di dalam itu. Jadi wajar ketika barang impor ketika datang ke Indonesia jauh lebih murah. Itu karena tanpa biaya masuk. Gitu kan? Karena tanpa biaya masuk. Orang lupa di sini, orang lupa. Nah, beda ketika era Gus Dur sampai dengan sebelumnya. Itu saya ingat betul, masih ada biaya impor. Maka barang yang masuk ke Indonesia harganya tidak bisa bersaing dengan produk lokal. Produk lokal ketika itu menjadi jawara. Oke. Yang pertama, yang kedua, saya ingin juga mengingatkan kepada kita semua. Kalau pemerintah nanti saya di pendapat ketiga lah tentang skema politik. Lah, kaitannya dengan keresahan kita terhadap impor minyak goreng misalnya, atau impor beras dari Thailand dan yang lain sebagainya. Thailand itu produksi gabah, produksi berasnya seberapa besar? Ketersediaan lahannya seperti apa? Kemudian impor kita terhadap CPO, minyak goreng, dari Malaysia. Malaysia itu tanam kelapa sawitnya di mana? Ketersediaan kelapa sawit, Malaysia menanamnya di mana? Luas wilayah Malaysia itu tidak jauh lebih luas dari Pulau Jawa. Tetapi atas kebutuhan minyak goreng kita, jika benar, Malaysia menanam kelapa sawitnya di negaranya sendiri, hari ini istana negaranya Malaysia tentu di bawah pohon kelapa sawit. Harusnya. Karena Malaysia tidak punya cukup lahan untuk menanam kelapa sawit sehingga mampu mengekspor minyak gorengnya ke Indonesia atas kebutuhan Indonesia yang luar biasa terhadap itu. Maka ketahanan pangan ini berkaitan dengan nasionalisme pangan. Saya sebenarnya sangat girang, gembira. Di sini kalau tidak salah ada Mas Suryo Koco ya. Mas Suryo Koco itu dulu bareng dengan saya di Parade Nusantara. Itu. Saya hari ini Ketua Umum Presidium Poros Nusantara. Oh, mantap. Poros Nusantara. Jadi, ya Presidium Poros Nusantara. Kami fokus di soal ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan, kemudian fokus di advokasi berbasis budaya dan adat istiadat. Waduh, kami minta nomor HP-nya, nanti. Siap, ada siap. Siap. Nanti nanti saya chat. Nah, ketahanan pangan kita nggak usah jauh-jauh berharap dari BUMN. Karena ketika Bulog sudah berubah menjadi BUMN, tentu Bulog adalah sebuah perusahaan. Tetapi palang pintu kita, di sini ada Mas Suryo Koco, beliau pasti akan ingat ketika konsep BUMDes itu lahir bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Disinilah sebenarnya entry point-nya, titik di mana Indonesia itu mampu menciptakan ketahanan pangan. Berangkat dari sini dulu. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu mewajibkan DD 10% APBN, dana desa ya. Itu. 10% APBN. Kalau sekarang angkanya minimal 1,8 per tahun sampai dengan 2,3 miliar per tahun per desa. Nah, 30% dari angka itu penyertaan modal ke BUMDes. Jika saja BUMDes fokus gitu, untuk membeli produk pertanian langsung kepada petani di setiap desa-desa, contoh misalnya
ketika panen raya di sebuah desa, BUMDes yang membeli produk pertaniannya, yang membeli gabah petani langsung, tidak melalui tengkulak. Karena KUD hari ini sudah menjadi kelompoknya tengkulak. Maka ketika BUMDes diberikan ruang melalui misalnya produk peraturan pemerintah atau Permendes atau peraturan Menteri Dalam Negeri, BUMDes diwajibkan untuk mampu membeli gabah petani langsung atau produk pertanian langsung di setiap desanya. Maka akan terjadi lumbung desa era modern hari ini. Oke. Di seluruh desa. Nih. Maka itulah ketahanan pangan, gitu loh. Itulah ketahanan pangan. Kemudian era digitalisasi. Hari ini di desa-desa semua orang sudah memakai smartphone. BUMDes bisa mengupload dagangannya melalui pasar online. Maka satu desa, misalnya desa A, mengemas produk beras BUMDes desa A misalnya, itu bisa dijual ke Malaysia dengan 5 kilo atau 10 kilo, dikirim melalui paket. Hal itulah yang dilakukan oleh Cina ke kita hari ini melalui Shopee, melalui Lazada. Jadi jika saja dari ketahanan pangan itu adanya di desa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat. Bahwa undang-undang Omnibus Law ini sangat berkaitan erat dengan zona pasar bebas. Jadi produk katakanlah tape dari Malaysia, kalau ada produk tape bisa dijual ke sini tanpa melalui tanpa ada biaya masuk. Gitu. Misalnya itu demikian. Jadi secara politik makro Indonesia, terutama ini terakhir, pemerintah pusat kita bisa melihat dari produk kebijakannya. Produk kebijakannya ini berpihak kepada siapa? Tetapi juga kita harus mengerti bahwa pemerintah pusat juga bertanggung jawab menjaga ketersediaan pangan, maka itulah impor terjadi. Jadi demikian, saya kira ke depan itu pemerintah pusat mengendalikan arah pembangunan di desa. Jadi bagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Desa berpihak kepada sektor ekonomi kerakyatan di setiap desa. Bangun itu BUMDes untuk menjadi lumbung desa di seluruh desa di seluruh Indonesia, maka ketahanan pangan terjadi. Jadi soal impor tidak bisa kita tolak, tetapi bagaimana kita mampu bersaing dengan produk-produk impor. Kecuali Indonesia keluar dari zona ekonomi bebas, maka impor tentu dengan sendirinya akan berkurang. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Mas Urip, luar biasa. Ternyata beliau adalah ketua Poros Nusantara. Jadi ya aktivis kebaikan lah ya kira-kira gitu ya. Baik, itu tadi sebuah pernyataan, sebuah tambahan ya, nilai-nilai ternyata ada zona ekonomi bebas sehingga apapun kita tidak bisa menolak yang namanya impor. Tapi dalam konteks ini kita memang sadar betul impor itu tadi sudah diingatkan oleh Pak Ahmad bahwa itu sebuah keniscayaan lah artinya gitu ya. Tapi kita bisa mencoba mencari langkah lain ketika kita bicara wisdom gitu ya, kita bicara kebiasaan, sehingga paling tidak kita bisa berperan untuk mengerem dalam arti untuk konsumsi dan segalanya. Tapi menarik sekali tambahannya Pak Surip, ini kapan-kapan kita ajak diskusi juga nih. Insya Allah siap Pak De. Baik, ada yang mau lagi nih tadi? Kalau sudah nggak ada, ini ada mungkin
karena sudah jam 9 ya, saya janjinya jam 9 nih sama Pak Ahmad. Pak Ahmad, mohon kalau ada tanggapan dan sekaligus closing statement dari Pak Ahmad untuk malam ini tentang bagaimana kita sebagai kader bangsa ini berperan aktif dalam meminimalkan cara kita Terima kasih, Pak. barang-barang impor, dan kita juga bagaimana kita membangun negeri ini tadi, mempertahankan ketahanan pangan kita, dan bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi kreatif sehingga kita bisa meningkatkan ekspor untuk masa-masa yang akan datang. Monggo Pak Ahmad. Maksimal. Closing statement. Yang pertama, betul yang tadi disampaikan, tidak bisa kita menolak impor. Karena impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Satu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian impor yang kita lakukan adalah barang-barang impor yang dilakukan untuk memenuhi barang-barang yang kemudian justru mengganggu, merusak tatanan, struktur, nilai-nilai bangsa kita. Contoh misalnya, kalau impor gandum, terus-menerus kita semakin tergantung terhadap impor gandum, ini akan merusak struktur, tatanan, dan nilai-nilai budaya kita. Ya, perilaku konsumsi kita kemudian beralih ke perilaku yang saya kira bukan perilaku asli bangsa Indonesia yang sejarahnya tidak ada nenek moyang kita itu makan gandum. Nah, oleh karena itu perlu untuk menengok kembali perilaku bangsa kita untuk mengurangi ya ketergantungan kita terhadap bahan-bahan baku semacam itu. Nah, ini berkaitan dengan perilaku. Kemudian yang kedua, ya ekspor. Ya ekspor kita harus kita upayakan bukan lagi bergantung pada barang-barang yang mengandung sumber daya alam. Artinya sumber daya alam kita yang kita jual untuk membeli barang-barang yang tadi itu tadi. Tetapi kita harus mengupayakan menjual barang yang dihasilkan dari kreativitas. Ya, di dalam literatur ekonomi internasional kita sering menyebutnya dengan barang-barang yang memiliki kandungan human capital intensif. Dan itu semua harus kita mulai melalui proses edukasi. Dan kalau kita bicara edukasi, hasilnya tidak seperti membalik tangan, tetapi ini proses yang sangat panjang, dimulai dari membangun kesadaran kita semua mengenai isu-isu terkait dengan impor dan perilaku kita di dalam mengimpor ini. Saya kira itu saja Pak Kus dari saya sebagai closing statement. Terima kasih Pak Kurnia. Sama-sama Pak Nofrian. Atas materinya. Ya. Semoga eksportir Indonesia semakin maju dan sukses di Siap. dunia Pak. Siap. Nofrian juga prospek Pak, ingin ikut ekspor Pak. Bahan apa yang menjadi kendalanya terkait bahan apa yang ingin diekspor. Sementara permintaan dari market pasar, Nofrian kan nggak ada bahan Pak, nggak ada bahan mentahnya yang mau diekspor, digantung. Kalau permintaan sih banyak, damar luas kan, tinggal minta aja damar, minta ekspor damar seperti apa. Tapi kan investigasi lapangannya kan perspektifnya kan berbeda Pak, dari pemerintahannya. Terkait izin dari PTSP-nya, udah itu terkait dari incumbent-nya, petahananya. Mereka kan regulasinya kan yang menjadi kayaknya kan mereka Pak. Tanpa persetujuan mereka, izin itu tidak akan keluar Pak.
bagaimana jika izin itu ditolak sama mereka, Pak? Nah, itu yang menjadi permasalahannya, Pak. Baik. Untuk terkait stockholder, untuk stockholder, Noprian regulasinya sudah ada, Pak. Terkait dari networking, stakeholder, apalagi kan memang kakak Noprian kan di Bandar Lampung kan ini, Pak, universitas terbaik di seluruh Sumatera. Jadi beliau banyak linknya, Pak, baik di Jakarta bersama menteri-menteri atau dengan pemerintahan daerah. Yang menjadi kendala itu tim-tim SS ini, Pak, tim sukses dari pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dan pemerintahan pusat. Mereka kan mempresur, menekan, jegal anak ini ya. Terima kasih, Pak. Sofyan. Baik, Oke, nanti kita kaji untuk sesi-sesi berikutnya. Bagus masukannya. Baik, saudara-saudara, teman-teman, pemirsa SKB Kader Bangsa Wasalim, terima kasih sekali atas waktunya dan atensinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Syakir Kurnia yang berkenan untuk mengisi hari ini tentang materi ekspor impor. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan ilmu lain. Saya kira saya sendiri juga merasa banyak informasi yang sangat valid ya, yang bisa kita pakai untuk pegangan. Dan kita tidak diskusi tentang yang neko-neko, tapi memang itulah faktanya, impor itu memang diperlukan, kemudian ada kebijakan, dan kita juga pernah menandatangani Sun Free Trade area dulu tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini semua pembelajaran, dan kita sebagai calon agen perubahan bangsa, saya kira pengetahuan ini sangat penting sekali untuk menjelaskan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahwa persoalan utama tentang bagaimana kita menghindari atau paling tidak meminimalisir keinginan kita untuk mengonsumsi barang-barang impor, kita coba lakukan yang optimal mungkin ya, sehingga kita bisa ya kembali ke jago. Maka kalau pertemuan-pertemuan jangan lupa makanan-makanan lokal itu selalu tersedia di meja masing-masing. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih sekali lagi, Pak Ahmad. Ini apa? Kita foto Izin bersama dari dulu pemerintahan. Ya, kita foto Karena dulu. kalau pemerintahan menolak kan, meskipun kita regulasinya benar, tapi pemerintahan sengaja menolak kan, hasilnya kan zong, Pak. Sama aja bohong, nihil. Yang diuntungkan kan ini oknum-oknum tertentu. Betul. Yang ingin mendapat keuntungan. Soalnya kan kuncinya kayaknya itu kan dari pemerintahan memberikan izin untuk badan POM-nya. Untuk ekspor, untuk ekspornya ya terkait dari networking kita, Pak, jaringan kita. Ya, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita buka videonya ya, masing-masing kita supaya bisa foto bersama dengan Pak Ahmad nih. Mohon Mbak ya, bisa difoto ya? Bisa, Pak, siap. Oke. Silakan di aba-aba. Silakan Bapak Ibu untuk open video terlebih dahulu. Masih banyak yang belum. Ya. Baik, dihitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ahmad, teman-teman. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Gus, Kang Cat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sama-sama, Mas Kalis. Terima kasih, Mas Kus. Terima kasih. Mas Bekti, salam jumpa.